Ya, mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. Sekedar menyamakan persepsi penggunaan istilah. Pada saat TA itu nanti ada pada saat TA itu kan ada penguji atau pembimbing yang latar belakangnya bukan pendidikan kesehatan. Sehingga kadang suka rancu ketika Anda menggunakan istilah sampel. Mana tadi? Istilah sampel. Oleh karenanya saya sarankan agar tidak rancu antara sampel secara statistik dengan sampel secara pemeriksaan, maka yang secara pemeriksaan lebih gampang dibedakan aja istilahnya spesimen gitu, jangan pakai sampel. Ngambil apa? Ngambil spesimen darah. Jangan ngambil sampel darah, kadang nanti suka rancu dengan sampel populasi. Gitu ya. Jadi terbedakan antara sampel dan spesimen. Berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau secara istilahnya berarti kognitif, psikomotor, dan afektif. Penerimaan, menerima, mencatat, komputasi data pasien ke dalam sistem registrasi. Ini sudah langsung ditulis di kompetensi pertama dan Anda jangan, ini karena masih terjadi, ya paling tidak karena saya saat ini kan saya bekerja dengan 6 orang kakak tingkat Anda yang dari sini. Di kantor saya ada 6 orang. Itu kan hampir di setiap tempat kerja itu sudah sistemnya komputerisasi gitu. Sistemnya komputerisasi, hanya saja yang seringkali menghambat ketika komputer itu menggunakan bahasanya bukan bahasa Majalengka atau bahasa Indramayu, itu kan rada bingung memang gitu kan. Itu yang kemudian Anda mungkin mungkin harus menyesuaikan. Dan yang seringkali terjadi, mereka merasa karena Anda ATLM, tahunya Anda tuh ininya yang meriksa spesimen gitu loh. Kemudian beralasan bahwa komputasi itu bukan ranahnya Anda, padahal ini jelas di sini. Di SKKN ini jelas sampai disebutkan di sini bahwa menginput data komputer itu ya ranahnya Anda kompetensi. Jadi nggak ada alasan Anda nggak bisa menginput data ke komputer, Anda minta tolong orang lain, atau misalnya di kantor itu ada lulusan SMK atau lulusan TI ya IT nggak bisa. Ini ranah Anda. Ini kompetensinya jelas tertulis di sini. Bahwa komputasi pasien itu menjadi kompetensi yang ya membiasakan untuk menulis tanggal dan waktu. Nanti akan saya lihat ketika Anda uji komprehensif hematologi. Biasakan untuk menulis tanggal dan Anda tulis di situ waktu periksa, kapan mulai nyedot sampel, kapan mulai. Ketika Anda melakukan flebotomi pun di labelnya jangan tidak cukup menuliskan identitas pasien saja, tuliskan tanggalnya dan tuliskan waktunya. Kapan, jam berapa selesai darah ini mengisi penuh di tabung. Data pasien dicatat lembar registrasi imunikanya nggak ada yang susah. Persiapan pasien diidentifikasi. Mengidentifikasi persyaratan pasien untuk jenis pemeriksaan. Ini pernah. Nanti saya akan contohkan pada saat pengayaan uji komprehensif. Bagaimana persyaratan pasien kadang juga beda rujukan, beda persyaratan. Mana yang kita pakai ya tergantung rujukannya. Nantilah pada saatnya akan saya informasikan, saya contohkan. Jadi itu penting. Informasi jenis pemeriksaan yang diminta dengan syarat pasien. Jadi Anda sebelum ya sebetulnya kalau bagi saya sih yang namanya belajar itu kan tidak ada batas. Jadi misalnya Anda nerima lembar permintaan pemeriksaan dari dokter di bawah pasien. Yang diperiksa apa gitu. Kalau Anda misalnya lupa, ini kalau spesimen untuk ini tuh harus puasa atau enggak sih gitu. Sebelum Anda ketemu pasiennya, Anda buka-buka dulu rujukannya gitu loh. Jangan ketika Anda ketemu pasiennya, tahu-tahu pasiennya nanya. Dan jangan aneh loh, zaman sekarang itu ada pasien yang sengaja bersikap seolah-olah mereka tidak tahu, padahal sebetulnya mereka tahu. Itu nanti yang dimanfaatkan untuk namanya kompetisi ya, dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak berimbang terkait dengan tempat Anda kerja. Misalnya nanya, pemeriksaannya apa sih, Mas, Mbak? Perlu puasa nggak?
Ketika Anda berhadapan kemudian tidak punya pengetahuannya, Anda kan mungkin asal jawab nantinya. Padahal yang ditanya itu sudah tahu gitu loh misalnya. Yang menanyakan itu sudah tahu, itu hanya buat nguji Anda bahwa ini berpuasa atau enggak. Itu dari hal-hal sepele seperti itulah. Ada makanan yang dipantang nggak sih biar nanti pemeriksaannya lebih valid misalnya. Pertanyaan-pertanyaan gitu yang memang mau tidak mau Anda harus terus update, terus belajar sesuai dengan. Dan salah satu yang sering kali, ini sampai sekarang pun menjadi masalah di tempat kerja saya, bahwa dengan adanya begini kan, dengan adanya komputasi ini, sudah banyak pemeriksaan di laboratorium, bahkan di laboratorium terpencil sekalipun sudah menggunakan alat semi otomatis, paling tidak seperti itu. Alat semi otomatis itu biasanya dilengkapi dengan bahan-bahan yang sudah dibuat pabrik. Contoh misalnya yang gampang, Anda sudah hematologis sudah memeriksa hemoglobin. Pakai metode cyanmet. Metode cyanmet itu darahnya dicampur dengan apa? Drapkin. Pertanyaan dari saya, itu drapkinnya Anda beli bahannya di pasar sumber, apa beli bahannya menanam di depan itu dicabutin gitu, drapkinnya kan beli dari pabrik kan? Ya sebetulnya batasan variabel. Nah ini maksudnya di sini ada istilah asisten teknis ini maksudnya D3 gitu maksudnya. Agar nah ini kan kadang gitu ya. Karena saya pernah diundang ke Menkes untuk merumuskan pedoman. Ya ini Anda lihat sendiri, dan ini tidak boleh terjadi di TA Anda, nggak boleh terjadi di TA Anda. Di satu halaman yang sama, di atas nyebutnya spesimen, di bawah nyebutnya sampel. Jangan di TA Anda, paling tidak jangan di TA Anda. Jangan. Kalau Anda satu halaman sudah spesimen semua. Kalau sudah sampel semua. Tapi saran saya mending spesimen karena tadi nanti akan rancu ketika Anda berhadapan dengan bab 3. Di bab 3 itu ada namanya sampel penelitian. Beda dengan sampel pemeriksaan. Beda. Makanya biar nggak rancu, biar nggak gedang dan gedang gitu kan. Sampel dan spesimen. Apalagi tadi, yang sering merancukan itu teman-teman dosen yang dengan segala hormat mereka tidak berlatar belakang kesehatan gitu. Itu yang kemudian nanti mereka kasihan. Anda jangan menzolimi mereka jadi pusing gara-gara penggunaan istilah yang berbeda atau penggunaan istilah yang sama untuk hal yang berbeda. Kalau ini kan kebalik, penggunaan istilah yang berbeda untuk hal yang sama. Ya inilah contohnya. Nanti di imunohematologi Anda akan saya kasih contoh dokumen negara yang punya kesalahan fatal tapi masih ditetapkan gitu. Nantilah saya tunjukkan. Ya itulah Indonesia. Bersyukurlah kita di Indonesia. Ketemu gedang dan gedang. Jadi Anda tahu gedang. Implementasi dan pemantauan pada sistem manajemen mutu. Jadi kompetensi ini Anda mau tidak mau harus mampu. Yang nama didemonstrasikan Anda nggak cuma cerita. Ya buktikan bahwa Anda mampu komputasi. Buktikan tadi ya. Anda kalau bekerja selalu mencatat tanggal dan waktu. Ingat persyaratan, informasi, data pasien dicatat, dan seterusnya. Ini ditunjukkan, bukan sekedar teori. Ada kode etik profesi, mungkin nanti Anda lebih ini. Dan ada SOP, ada instruksi. Penilaian. Ini yang saya sedang mencari kesempatan bahwa ini selalu di banyak tempat ada. Bahwa tidak mungkin Anda bisa menggali informasi dari pasien atau menyampaikan informasi dari pasien ketika Anda tidak dibekali kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang namanya komunikasi itu ada verbal dan ada non-verbal. Ini yang sayangnya saya nggak, kan di kurikulum baru pun setahu saya kalau di sekolah lain ada mata kuliahnya. Di Anda kayaknya nggak ada mata kuliah komunikasi kan? Ada mata kuliah komunikasi nggak sampai sekarang?
Di sekolah ya itu tadi. Saya mau mengusulkan tapi saya tahu diri lah, saya bukan ATLM. Jadi padahal di sekolah lain itu sudah diterapkan karena ini menjadi ranah yang penting di banyak kompetensi nanti. Bagaimana Anda mampu komunikasi efektif. Bahwa komunikasi tidak hanya verbal, non verbal pun menjadi bagian dari komunikasi. Salah satu contoh ini yang masih sering terjadi. Yang masih sering terjadi dan ya mau tidak mau manusiawi gitu ya. Anda kerja dari jam 8 atau jam 7 misalnya, dari jam 7 sampai jam 2. Pasien datang jam 2 kurang 10. Pasien datang jam 2 kurang 10. Padahal dari jam 7 sampai jam 12 tadi itu pasiennya nggak berhenti-berhenti. Jam 2 kurang 10. Hal yang sederhana aja, Anda menerima dengan senyum itu menjadi sesuatu yang kayaknya ya tantangan lah. Dari mana nih, Bu? Siang-siang. Ini tahu saya mau pulang nih kan. Udah tunggu nanti teman saya, Bu, yang siang melayani gitu. Contoh. Itu menjadi bagian yang ya saya pernah ada tayangan Anda bisa buka di YouTube. Bahkan kayaknya sempat viral, yang terakhir viral itu polisi yang diomeli oleh pengendara motor yang nggak pakai helm tuh, misalnya itu. Ya pengendara motornya komentar macam, polisinya senyum, ya Pak, enggak Pak, ya silakan Pak. Gitu. Ya, ini komunikasi selalu ada komunikasi. Paling tidak kalaupun nggak ada ya Anda belajar sendirilah atau nanti sambil diselipkan di